Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah Al-Baijuri ala Matni Sulam yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah. Untuk matannya yaitu Nazam Sulamun Nawaraq yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhdari rahimahullah. Kita buka halaman 24 dan ini adalah video yang ke-14. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita berada di segmen terakhir dari Hasyiah Al-Baijuri. Sebelum kita ke fasal yang baru, ini ada penutup dari muqaddimah, yakni wa ayyakuna nafi'an lil mubtadi bihi ilal mutawwalati yahtadi. Wa an yakuna, dan bahwasanya ada apa muallaf, artinya kitab yang dikarang ini, yaitu nafi'an yang bermanfaat lil mubtadi bagi para pemula, bihi dengan itu alkitab al-muallaf ya tadi mendapatkan petunjuk sebagai batu loncatan siapa al-mubtadi ilal mutawwalati menuju kitab-kitab yang jilid tebal. Ini penutup dari Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Qauluhu wa ayyakuna nafi'an, qauluhu adapun dauhnya musannif yakni Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, wa an yakuna tegasnya lafad wa an yakuna nafi'an lil mubtadi ila akhirih, yaitu ma'tufun diatofkan ala qawlihi atas dauhnya musannif an yakuna khalisan, tegasnya lafaz ayyakuna khalisan. Jadi wallaha arju ayyakuna khalisa, wallaha arju an yakuna nafi'an lil mubtadi, seperti itu. Wa qawluhu, dan adapun dauhnya musannif yaitu nafi'an lil mubtadi, tegasnya lafaz nafi'an lil mubtadi ay bi tariqil asalati, tegasnya dengan jalan yang intinya. Jadi tujuan utamanya yang memang secara primernya, kebutuhan primernya itu ditujukan kepada mubtadi. Fi wad'ihi, dalam meletakkannya atau menyusunnya kitab Sulam wa Nawaraq ini. Jadi segmennya adalah segmen pemula. Fala yunafi, maka tidak bertentangan apa ayyakuna, bahwasanya ada apa kitab Sulam wa Nawaraq, yaitu nafi'an yang bermanfaat li ghairil mubtadi bagi selain pemula. Bayani ghairil mubtadi minal mutawassit, dari kelas menengah, wal muntahi, dan kelas paripurna ya. Aidan, halnya juga oleh nafi'an li ghairil mubtadi bi muraja'atin, dengan muraja'ah, artinya mengulang pelajaran, au nahwiha, atau selain muraja'ah. Dan memang bisa juga tidak menutup kemungkinan bermanfaat bagi mutawassit dan muntahi, dengan cara muraja'ah, dengan cara dibuat ibarah-ibarah sebagai rujukan, kemudian juga bisa dibikinkan karya baru ya. Artinya dikemas dalam bentuk yang lain ya. Artinya sebagai sebuah produk baru ditata ulang. Wala yakhfa anna al-jar wal majrur muta'alliqun biqawlihi nafi'an. Wala yakhfa, dan tidak samar apa annal jar, sesungguhnya jar, wal majrur, dan majrur, huruf jar dan yang dijarkannya, yaitu muta'alliqun yang terhubung biqaulihi dengan dauhnya musannif nafi'an, tegasnya lafad nafi'an. Jadi jar majrur yaitu al-lil mubtadi, lam huruf jar, mubtadi majrur, itu ta'alluqnya kepada nafi'an. Wa an yakuna nafi'an lil mubtadi, oleh bermanfaat lil mubtadi bagi para pemula. Wala yunafi, dan tidak bertentangan wala yunafi dzalika, wala yunafi, dan tidak bertentangan apa dzalika itu at-ta'alluqul majrur, at-ta'alluq al-madhkur, yakni muta'alliq biqaulihi nafi'an, ja'alahum, kepada menjadikannya ulama ahli mantiq ya, al-mantiqiyun ya, ulama manatiqah tentunya,
Al-lam kepada huruf lam zaidatan sebagai lam zaidah liqtaqwiyatil amili untuk memperkuat amil alladzi amil huwa yang adapun alladzi yaitu nafi'an lafad nafi'an. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya di sini wa an yakuna nafi'an lil mubtadi, bahwasanya di sini nafi'an itu isim fa'il. Jadi dia far'un anil fi'li, cabang dari fi'ilnya. Sehingga far'iyah, dia tidak terlalu kuat untuk memerintah kepada lafad mubtadiyah, maka digunakanlah lam sebagai jembatannya. Itu maksud daripada zaidah li taqwiyatil amil li dha'fihi, karena lemahnya itu lafad amil atau nafi'an bil far'iyati dengan posisinya cabang anil fi'li dari fi'li, anal asla lil fi'li karena asalnya itu. Kalau misalnya nafa'a al mubtadiyah itu kuat, tetapi kalau nafi'an al-mubtadiyah itu kurang kuat ya, harus digunakan lam zaidah di situ. Berarti zaidahnya ghair mahdhah, ada tujuan tertentu yaitu taqwiyatul amil bil fil amali, di dalam memerintah ya. Li anna ziyadataha, karena tambahannya lam jr ini, lam huruf jar itu ghairu mahdatin, tidak murni. Falamma lam takun, maka ketika tidak ada ya. Beda dengan misalnya zaidah yang murni. Falamma lam takun, maka ketika tidak ada apa ziyadatuha, tambahannya lam itu mahdatan murni, jawazu, maka membolehkan siapa ulama manatiqah ta'alluqaha, kepada ta'alluqnya itu lam zaidah ketika masih ghair mahdhah, artinya masih ada unsur-unsur ya, bisa berguna ya. Di sini ada taqwiyatul amil fungsinya, maka dia berhak mendapatkan ta'alluq kepada muta'allaqnya yaitu nafi'an dan mubtadi. Kama seperti keterangan, artinya artinya kama seperti keterangan ayat zawajut ta'alluq ya. Wa yang adapun ma yaitu musarrahun, dijelaskan apa bihima fi mahallihi, dalam tempatnya itu ma, karena ada bab tentang membolehkannya huruf jar zaidah yang ghair mahdhah memiliki ta'alluq. Karena kalau jar zaidah tidak memiliki ta'alluq ya. Seperti di sini kama huwa musarrahun bihi, ini banyak zaidah ya. Kama seperti keterangan huwa yang adapun ma yaitu dijelaskan apa bihi ma ya. Di sini tidak dijelaskan. Jadi di sini zaidah tidak memiliki ta'alluq. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud minal mubtadi, dari mubtadi huna di sini ay fi hadzal bait, di sini mubtadi itu siapa, yaitu al-akhid, yang mengambil fi sigharil ilmi, dalam ilmu tahap awal, artinya masih jilid-jilid tipis. Wa qad ajaba, dan sungguh telah mengijabah siapa Allah doa al-muallifi, kepada doanya penulis ya. Jadi Syekh Abdurrahman Al-Akhdari ini dikabulkan doanya oleh Allah. Kama seperti kejadian huwa yang adapun ma yaitu musyahadun, disaksikan ya, artinya kama karena memang sudah fakta. Kitab Sulaman Warak ini nazomnya sangat-sangat potensial sekali dan dipelajari oleh seluruh pesantren ya. Hampir seluruh pesantren di Indonesia ketika mengkaji ilmu matik pasti menggunakan Sulaman Warak ya, antara lain Isa Ghuzi atau Risalah Samsiah tentunya. Fa'innahu, maka sesungguhnya musannif yaitu karena adalah siapa musannif yaitu mujabat da'wati, yang dikabul doanya, kama naqalahu, kama seperti keterangan naqalahu yang telah mengutip kepada masya ba'duhum, sebagian ulama ahli manatiqah, anil alamati, dari orang yang sangat alim, al-Yausi, Syekh Yausi radhiyallahu anhum, radhiya semoga meridhoi siapa Allah anhum, dari mereka semua ini ya, ulama-ulama manatiqah ajmain, tegasnya semuanya. Seperti keterangan yang dikutip dari Syekh Al-Yausi. Syekh Al-Yausi ini menyaksikan sendiri bagaimana mustajabnya doa dari Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, sebagai apa istilahnya, mengutip ya. Jadi
kama naqalahu, seperti yang dikutip oleh sebagian ulama dari Syekh Al-Yausi. Siapakah Syekh Al-Yausi ini? Beliau adalah Nuruddin Al-Yausi atau Abu Ali Hasan bin Mas'ud bin Muhammad Al-Yausi. Beliau lahir pada tahun 1040 Hijriah dan wafat pada tahun 1102 Hijriah. Di antara karya-karya beliau adalah Nafaisud Durar fi Hawashi Syarhil Mukhtasar dalam fan mantik, kemudian ada Al-Kawkabus Sati' fi Syarhi Jam'il Jawami dalam ilmu usul fikih. Kemudian ada Hasyiyah atas kitab Talkhisul Miftah, yang di Talkhisul Miftah ini yang ditulis oleh Imam As-Sakaki ya, dalam fan balaghah tentunya. Kita lanjutkan, qauluhu bihi ilal mutawwalatiyah. Tadi dzakara menceritakan siapa musannif hadza kepada ini, bihi ilal mutawwalatiyah tadi ba'dama, setelah doa-doa, artinya ayyakuna khalisa ya, qablahu sebelum ini, ilal mutawwalatiyah tadi min dzikril lazim, dari menceritakan lazim, ba'dal malzum, setelah malzum. Kita lihat juga di sini, wallaha arju ayyakuna khalisa liwajhil karimi laisa qalisa wa ayyakuna nafi'an lil mubtadi bihi ilal mutawwalatiyah tadi. Ini kalimat penutup ilal mutawwalatiyah tadi, ini namanya lazim ya. Lazimnya daripada lafaz manfaat berdiri mubtadi ini apa ya? Sebagai batu loncatan tentunya, karena status mubtadi itu bisa naik kepada mutawassit dan bisa naik kepada muntahi ya. Cuma untuk sekedar batu pijakan saja, kitab Sulam Munawarok ini sangat terlalu kecil ya. Karena kitab Sulam Munawarok ini memiliki manfaat lain selain batu loncatan saja ya. Au takhsisun, atau taksis ba'da ta'mim, setelah umum ya. Li'anna naf'a, karena sesungguhnya kategori manfaat yaitu a'amu, lebih umum, min ayyakuna, dari bahwasanya ada apa naf'a bidzalika, dengan itu, al-hidayah ila mutawwalat, atau bi ghairihi, atau selain itu dzalika. Bisa saja kitab Sulam Munawarok ini memiliki nilai ekonomis ketika didaya gunakan di masyarakat, diajarkan sebagai investasi ya. Kita ajarkan kitab ini kepada murid-murid, bisa juga diambil manfaat. Jadi bukan hanya sekedar batu loncatan bagi mubtadi menjadi mutawasit atau muntahi ya. Itu maksud daripada li'anna naf'a a'ammu bidzalika au bi ghairihi ya. Bisa saja kitab Sulam Munawarok ini dicetak kemudian disebarkan sehingga memiliki nilai ekonomis ya, menghidupkan ekonomi di suatu daerah. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.